Halo para owner perusahaan, selamat siang, salam sehat. Di sebuah organisasi, di sebuah bidang usaha, di sebuah klinik, di sebuah warung, dan lain sebagainya ya. Setiap proses yang direncanakan, kemudian akan dieksekusi harusnya mempunyai output yang optimum sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Seorang owner perusahaan membeli satu mesin ya, sebuah mesin, menginvestasikan sebuah line produksi dengan harapan bahwa hitung-hitungannya itu awalnya itu benar gitu ya, tepat sasaran, outputnya bisa maksimal. Tapi tidak mungkin terjadi. Biasanya seperti itu, apa yang direncanakan selalu ada saja yang kurang ya. Dan tidak ada satu proses yang performance-nya itu 100%. Pasti ada namanya sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Nah, itulah yang berlangsung saat ini di bisnis kita, di proses manufacturing, di proses bisnis manapun. Sehingga tidak sedikit waktu seorang owner perusahaan pun eksekutif untuk mengawasin ini semuanya. Sebagai owner perusahaan ya, waktu adalah yang paling berharga, saya yakin itu ya. Owner perusahaan telah melalui banyak hal, bagaimana dia merintis perusahaannya mulai dari awal ya. Bagaimana perusahaan ini kecil dan sekarang menjadi perusahaan yang sangat besar dengan segala komplikasinya. Hari ini perusahaan sudah menjadi perusahaan besar, bukan yang kecil lagi, bukan organisasi kecil lagi. Harus ada satu sistem pengelolaan, tata kelola yang lebih baik dan lebih efektif ya, lebih efisien ya. Dengan begitu owner perusahaan mempunyai banyak waktu untuk memikirkan inovasi-inovasi pengembangan bisnis lanjutan lainnya seperti apa ya. Tidak lagi hari-harinya diganggu oleh hal-hal yang remeh-temeh ya, tidak lagi diganggu oleh hal-hal yang menyita banyak sekali perhatian, banyak energi, bahkan mengancam keselamatan ya, kesehatan kita. Kita lagi enak-enak nyetir bersama keluarga, tiba-tiba ringing telepon berbunyi dari customer. Pada saat itu kita juga ya mau nggak mau harus mengangkat teleponnya, kira-kira seperti itu. Dan itu sangat berbahaya ketika kita lagi driving misalnya. Tidak lagi kejadian seperti itu ya. Dan itu bisa saja terjadi ya, masih terus akan berlangsung ya. Nggak tahu sampai kapan ketika kita prosesnya masih manual, tata kelolanya masih konvensional dan segala macam. Yang benar adalah bagaimana owner atau perusahaan ini memikirkan sebuah sistem atau tools yang bisa mengorganisasi usaha itu dengan baik, efektif dan efisien ya. Adalah sebuah tools, adalah sebuah software yang bisa memanage semua aktivitas itu, baik itu operasional ya, yang sifatnya operasional maupun yang sifatnya supporting, ataupun aktivitas yang sifatnya tata kelola. Hanya dengan sistem terdigitalisasi lah yang bisa melakukan itu, tidak lagi dengan manual atau konvensional. Kemudian sistem digitalisasi apa yang cocok untuk sebuah perusahaan, sebuah badan usaha, sebuah organisasi, sebuah toko, klinik dan lain sebagainya. Adalah sebuah sistem digitalisasi yang memang fit dengan proses bisnis yang saat ini kita adopsi ya. Searah dan sejalan dengan visi misi seorang owner ataupun top eksekutif ya. Anda butuh itu ya. Anda butuh sistem yang bisa mengakomodasi itu semua, yang customizing, bukan yang sudah ada kemudian diadopsi, dipaksa diadopsi. Itu tidak akan bisa membantu kita untuk bisa berkembang ya. Walaupun itu customizing misalnya, sebaiknya jangan lari dari konsep-konsep manajemen pengelolaan operasional ataupun organisasi yang baik ya. Tercatat seperti pendekatan strategis, balance scorecard, SWOT analysis ya, lean concept, Six Sigma, 5S dan lain sebagainya. Sebisa mungkin adopsi itu karena itu sudah menjadi benchmark internasional ya, untuk bisa manajemen ini berjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga ditambah dengan sistem yang digitalisasi itu, penggunaan software, maka akan tercipta autopiloting ya, autopiloting organisasi dengan sendirinya ya, memicu terciptanya maturity digital baik secara personal maupun organisasi. Sehingga semua proses-proses yang terjadi dalam organisasi itu bisa efektif dan efisien. Perusahaan digital tidak muncul begitu saja. Jadi perusahaan yang dibangun dengan digital itu tidak muncul begitu saja. Yang Anda butuhkan adalah sebuah transformasi dari style yang lama menjadi style yang lebih baru ya, yang lebih kekinian ya. Sebuah perubahan dari era sebelumnya menjadi keadaan yang lebih efektif dan efisien. Itu yang Anda butuhkan ya.
Kami banyak sekali cerita bagaimana kami melakukan digital transformasi di beberapa perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan sekelas multinational company ya. Sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini. Pengalaman ini menjadi sangat membuat kami percaya diri ya untuk bisa menjadi partner transformasi digital. Whatever bisnis Anda mau kecil, mau menengah, mau besar, kami bisa membantu Bapak Ibu owner perusahaan, top eksekutif untuk membuat ini berhasil. Kami bukan hanya membuat satu konsep yang teoritis ya, kami mempunyai software ya, kami bangun itu software, kami eksekusi itu action improvementnya, kami punya IoT, Internet of Things ya, kami mempunyai pendampingan coaching ya, mengawal bagaimana software ini berjalan dengan baik ya, memberikan satu benefit yang terukur tentunya buat owner, buat top eksekutif di perusahaan whatever ya, bisnis Anda mau kecil, mau menengah, mau multinational company, mari kita bertransformasi menjadi keadaan yang lebih baik. Sekali lagi buat para owner perusahaan, Anda tidak akan bisa memperbaiki sesuatu yang memang tidak bisa diukur ya. Berarti harus ada pengukuran sebelumnya. Kami siap menjadi partner dari Bapak Ibu, owner dan top eksekutif perusahaan. Terima kasih, salam digitalisasi, semoga bermanfaat.